Salam sejahtera umat sedama semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu. Rindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Niwarna. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini Hosea mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma, hari ini Hosea akan belajar bersama Luni Pak Yi Pian Di 18章 子曰世经经理 人以为常也. Dalam bab 18 ini Nabi Konfusius mengatakan bahwa terhadap pimpinan haruslah ada aturan sopan santun. Begitu juga sebaliknya, tetapi sebagai orang melihat Nabi Konfusius melakukan penghormatan demikian hanya untuk mencari muka saja. Bab ini memberikan gambaran situasi pada saat itu di mana Nabi Konfusius melakukan penghormatan kepada raja. Lalu banyak orang yang berbalik berkata bahwa ini hanya untuk cari muka. Saat itu keadaan situasi sudah berbeda. Pejabat dan rakyat sudah tidak menghormati raja. Sehingga sopan santun penghormatan pun sudah tidak dilakukan lagi. Saat tersebut kondisi negara bisa dikatakan semua kacau. Nabi Konfusius sangat menginginkan adat sopan santun dapat diperbaiki dan dipupuk kembali pada masa era dinasti Zhou agar negara rakyat semua bisa hidup dengan sejahtera, aman dan sentosa. Maka Nabi Konfusius memulai adat istiadat sopan santun dari diri beliau dahulu untuk melaksanakannya. Karena melakukan sopan santun ini melupakan kebenaran yang berdasar yang harus dilakukan setiap orang. Nabi Konfusius saat melakukan sopan santun ini tidak mempedulikan perkata dari orang lain terhadap beliau dengan menekatkan diri sendiri terlebih dahulu. Barulah bisa menekankan orang lain. Saat di negara Lu ada 3 klan Meng Si, Zhong Sun dan Ji Sun. Mereka semua terhadap raja sudah tidak hormat lagi. Maka semua orang bisa melihat sehingga satu persatu mengikuti tindakan tersebut. Bahkan kondisi negara-negara di luar negara Lu juga sudah terjadi kekacauan. Ini yang terjadi pada manusia. Sulit mempelajari hal yang baik, namun cepat mempelajari hal yang tidak baik. Itu disebabnya Nabi Konfusius memulai dari diri beliau untuk melakukan adat istiadat sopan santun untuk bisa mengajar masyarakat untuk melakukan kembali sopan santun yang baik. Namun saat disayangkan orang-orang malah berkata beliau hanya mencari muka saja. Orang yang berkata demikian melupakan orang yang sudah tidak hormat lagi kepada pimpinan. Nabi Konfusius berkata,
hal ini tentu harus dimulai dari diri kita dahulu. Maka saat kita membimbing orang lain, maka orang lain bisa menerima masukan dari kita. Orang yang melakukan sopan santun tidak akan berusaha untuk mencari keuntungan dari orang lain. Meskipun orang tersebut tidak hormat kembali, dia tetap melakukan hal seharusnya yang ia lakukan. Tindakan ini bukan untuk merendahkan diri kita, namun kita telah melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Lalu sebaliknya, orang yang mencari muka, tentu hal yang dilakukan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan untuk diri pribadinya. Orang tersebut berusaha agar dirinya tidak rugi atau terkena dampak yang tidak baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus berbuat sesuai dengan hati nurani kita. Perbuatan kita jangan membelakangin hati nurani. Tentu juga jangan terlalu terikat pada perkataan orang lain. Masa sekarang ini ada sopan santun, semakin lama semakin sedikit orang yang melakukannya. Murid sudah tidak menyapa dan hormati kepada guru. Anak tidak menghormati orang tua. Bawahan tidak hormat kepada atasan. Ada sopan santun dalam kehidupan setiap orang merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki, karena merupakan sesuatu hal yang paling mendasar dalam peradaban manusia. Bila moral sopan santun ini terpuruk di dalam masyarakat, maka menandakan masyarakat saat ini sudah tidak sehat. Karena setiap kebenaran yang kita lakukan sesuai hati nurani merupakan hal yang seharusnya kita lakukan dengan terang-terang, tidak dengan menutupi. Ada istiadat sopan santun dilakukan, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Berada di tengah-tengah. Di dalam karangan wadah ketuhanan juga demikian. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalam peraturan suci ada menuliskan fleksibel dalam setiap hal apapun juga. Namun fleksibel ini bukan dijadikan sebagai untuk membuat diri pembina semakin tidak taat pada aturan yang ada sehingga menjadi tidak disiplin, baik sesama antar pembina serta terhadap para senior. Semua harus menerapkan sopan santun yang baik. Terkadang kita sudah merasa dekat dan akrab sehingga kurang sempurna dalam melaksanakan sopan santun ini. Maka menyapa dalam wadah ketuhanan kita harus menaati peraturan yang sudah ada, bertujuan untuk menjaga kita semua dari hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, kita sesama pembina bisa membina dengan hati tenang dan nyaman. Laksanakan kewajiban kita dengan tulus dan tidak
membelakangi nurani. Hal ini melupakan yang ingin disampaikan oleh Nabi Konfusius kepada kita semua. Adat istiadat sopan santun haruslah dilakukan dengan baik. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.